Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususun keruhul Habibullah bin Alawi bin Muhammad al-Hajjaj wa lamana wa ahluna wa aslafuna wa akhwana salihuna Allah wa adkhilna fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ala hadhihi niyya wa kullu niyyati salihin khairan dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa selalu memberi kepada kita yaitu anugerah, nikmat serta taufik dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul lagi yaitu di majelis taklim dengan keadaan sehat dan afiat. Berkat daripada insyaallah majelis taklim ini, insyaallah kita mendapatkan daripada sebab maghfirah dari Allah, sebab kita diturunkan rahmat dari Allah, dijadikan kita orang yang syuhada, orang yang bahagia dan juga pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh para sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifaq wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ibtiwa wa illahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin kita membahas yaitu tentang amani maghfirah dan juga tamaniyal maghrur. Orang-orang yang selalu atau penyakit ini adalah yang selalu ada melekat yaitu dengan merasa aman atas ampunan Allah bersama dia bermalas-malasan untuk menggawe daripada amal soleh dan juga dia berangan-angan atas Allah daripada dia sudah tertipu. Artinya apa? Artinya dua kelompok, dua sifat itu adalah dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh maghfirah Allah sangat luas, jadi dia mengekekkan. Atau yang satunya berangan-angan, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh saya ini insyaallah diampuni. Kita harus daripada untuk mengerjakan apa yang di dunia ini yang harus dilakukan, akhiratnya kaitan Allah yang mengatur sendiri akhirat. Ini tamani, tidak usaha dalam akhirat. Yang dimana kita ulangi sedikit yaitu Imam Abdullah Al-Haddad memberikan kita yaitu argumen. Argumen apa? Yaitu yang memutus daripada orang yang tamani tadi berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang itu ujar Imam Abdullah Al-Haddad, kalau dia ketemu dia akan berkata seperti ini. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mendapatkan madarat apapun dengan
kelakuan ulun, berbuat dosa ulun. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendapatkan manfaat apapun atas taat ulun. Dan Allah itu adalah maha kaya, Dia tidak butuh daripada amalku dan juga tidak butuh daripada aku. Ujar Imam Abdullah Al-Haddad, sodaqta, mungkin ucapanmu itu betul, walakin gunung tadurru, akan tetapi dosa yang akan mencelakaimu. Dan juga at-ta'at tanfa'u, berbuat taat itu akan memberikan manfaat kepadamu. Dan kamu ini adalah orang yang fakir, tidak punya apa-apa, yang butuh daripada amal soleh. Kemudian ujar Imam Abdullah Al-Haddad, katakan kepada orang tadi, coba kamu sekarang duduk, aslinya biar ini sekarang santai aja di rumah. Biar kada usah kasbu, kada usah harapan, kada usah usaha, kada usah begawe untuk kehidupan biar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin daripada rezeki kamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi perbendaharaan ada di langit dan juga ada di bumi, semua ditanggung. Di ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia yang mempunyai atau yang dia diciptakan, yaitu seorang makhluk atau seekor makhluk, itu semuanya bakal ada daripada rezekinya yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawfa yaqulu lak, maka dia orang Tahmani tadi berkata kepadamu, nggih bujur pian, akan tetapi mau tidak mau kita ini harus usaha. Jarang sekali ulun lihat ini orang yang tidak usaha tapi dia mendapatkan dunia. Kemudian katakan kepada orang ini selanjutnya, nggih sesungguhnya dunia itu yang Allah perintahkan kepada kamu untuk tarkihan, untuk meninggalkan. Wa nahaka 'anil raghbah, dan juga kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berambisi aja di dunia. Dan Allah menjamin daripada rezeki kamu dengan kecukupan selama hidup ada di dunia itu tidak akan kamu dapatkan kecuali kamu dengan usaha dulu. Wal akhirah, apalagi akhirat. Apalagi akhirat yang dimana Allah menganjurkan, menyuruh untuk kamu ambisi terhadap akhirat. Perbanyak amal, raih itu akhirat. Wa amaraka bi talabiha, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita meraih daripada akhirat tadi. Dan juga telah dikabarkan di dalam Al-Quran melalui daripada lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu tidak akan beruntung atau tidak akan selamat daripada akhirat dan juga ada Allah. Wa tafuzu bisawabiha, dan juga dia tidak akan mendapatkan pahala sampai dia usaha dan bujur-bujur sungguh-sungguh untuk daripada meraih daripada akhirat. Naraka kemudian berucaplah seperti itu kepada orang tadi, dan kami lihat kamu ini adalah suka menyia-nyiakan daripada akhirat sejujurnya. Wa ghairu muhtasirin, dan pian ini ikam ini sebujurnya tidak peduli terhadap akhirat. Fama anta illa syaq au ahmad makrur, berarti kamu memikir demikian itu adalah orang yang ragu atau orang yang tertipu. Dia adalah memutarbalikan daripada fakta, yaitu mengatakan kita ini di dunia sudah ditanggung sama Allah, tapi kita harus usaha. Tapi kalau sudah urusan akhirat, keenak apa ujar Allah, kita amal pada perlu. Kebalik, dia membalikan daripada perkara kefaktaan dan juga menaruh tempatnya di selain tempatnya. Nanti bagaimana fabi ayat wajhat Allah, dengan alasan apa lagi kamu nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talqa Rasulullah, dan kamu akan dihadapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa daripada risalah kepada kamu, yaitu mengajak kamu daripada dunia sampai kepada akhirat.
orang yang tamani dengan kita jawab seperti itu, ujar Imam Abdullah Haddad, maka akan terputus daripada hujjah atau alasan yang tadi. Malu kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap daripada harinya, setiap daripada malamnya, yang diingat adalah umatnya. Ketika sampai kepada kita risalah itu, kemudian kita kadang menggawe dengan bujur-bujur. Artinya apa? Kita mengabaikan aja urusan akhirat yang diajak oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah mati-matian, sudah di titik darah penghabisan, memperjuangkan daripada Islam agar umatnya sejahtera, agar umatnya bisa nyaman sampai daripada risalah ini. Akan tetapi sudah datang kepada kita, kemudian kita membolak atau menjauhi atau tidak menggawi daripada ajakan Nabi. Itu adalah sangat rugi. Seperti hadis juga Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulu jannah illa man abad. Semua daripada umatku ini nanti bakal masuk surga semuanya. Illa man abad, kecuali dia yang tidak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Biar ajak ke surga, biar gandeng tangannya masuk ke surga, siapa dia yang tidak mau? Dan Nabi, qala man a'tani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Dia itu adalah siapa dia yang mengikuti, taat kepada jejak diikuti, maka dia akan masuk surga bersamaku. Wa man asani dakhala nar. Dan siapa dia yang tidak taat kepadaku, bertolak belakang kepadaku, maka dia akan masuk daripada neraka. Hadis ini sangat jelas. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi dan kita kelak nanti berada di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alam rahimakallah yaqinan annahu kullama kana iman aqwa wa amalu aslah. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keyakinan sesungguhnya setiap ada iman itu lebih kuat dan juga amal itu lebih bagus, karena khauf aksan, maka datang daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lebih banyak lagi. Jadi semakin iman kuat, semakin amal soleh kita semakin bagus, maka semakin rasa takut ini kepada Allah semakin nyata. Artinya apa? Semakin dalam. Wa kullama kana iman at'af wa amal aswa kana khauf aqal. Dan setiap daripada ada itu iman melemah, yaitu amal memburuk, maka adanya itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat sedikit. Seperti apa? Wal aman wal ihtiral akhlak. Ya tadi itu dua tadi, merasa aman daripada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia tertipu, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Abdullah Haddad, dua ini orang yang sering mengalaminya, merasa aman dan juga dia tertipu terhadap dunia. Dua orang ini, dua sifat ini adalah terasa sering dirasakan oleh orang. Jadi kalau sudah tamani merasa aman, itu adalah tandanya yaitu iman melemah. Bagaimana caranya? Hilangi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis taubat langsung daripada mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merasa aman daripada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabat dzalik fi nafsi. Berilah contoh pelajaran ada di dalam diri kamu, wa fi ghairik, dan juga orang lain, tajidul bayyinat, pelajaran yang jelas. Wa 'alal jumlah, dan atas itu ada kesimpulan dari Abdullah Haddad, fa innal mu'min shadiq huwa alladhi ya'malu bis shalihat wa yakhlis biha.
Kesimpulan yaitu maka sesungguhnya seorang mukmin yang bujur-bujur, yang sungguh-sungguh, dia adalah orang mukmin yang beramal daripada amal soleh. Wa yakhlis biha, dan dia ikhlas, beramalnya ikhlas, bukan linnas, bukan lisyai, bukan untuk manusia amalnya riya atau buat sesuatu, kadang ikhlas lillahi ta'ala. Wa yarju qabul wa thawab 'alaiha min fadlillah. Dengan setelah mengerjakan amal soleh dan juga berusaha semaksimal mungkin dengan ikhlas, kemudian yang ketiga apa? Mengharap diterima amal kita dan juga mendapatkan pahalanya daripada amal tadi itu min fadlillah, daripada karunia kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa alhamdulillah kalau sudah menggawe sholat 20 rakaat mungkin berkat daripada sholat ulun diampuni Allah. Salah. Itu yang tak hidup amal, itu dia bergantung kepada amalnya. Itu adalah sifat apa? Ujub nanti jadinya, sifat bangga diri. Oh, saya sudah sholat banyak, kemudian mungkin daripada sebab sholat ulun, sebab daripada zikir ulun, sebab daripada sholawat ulun, apapun itu, maka aku akan diampuni oleh Allah. Salah. Yang betul adalah ketika kita habis beramal, terus kemudian kita niat jujur-jujur lillahi ta'ala, ikhlas, kemudian yang ketiga apa? Yarju, mengharap diterima dan juga mengharap pahala atas amal tadi daripada karunia kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujanibu sayyi'at, dan juga dia dan dia menjauhi daripada kejelekan, wa yab'adu anha, dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya daripada keburukan, wa yakhaf an yubtala biha, dan juga takut akan diuji dengan daripada kejelekan, bukan menghadap ya, takut wa yubtala, yakhaf yubtala, takut untuk diuji daripada kejelekan, wa yakhshal iqab ala ma'amilihi minha, dan juga takut atas balasan atas apa yang dia sudah kerjakan daripada amalnya. Wa yarju maghfirah min Allah ba'da taubah wa inabah ilallah, dan mengharap ampunan Allah. Kita semua mungkin tidak bisa, kita bukan seorang yang maksum, terbebas daripada dosa. Kadang kita sudah maksimal mungkin, iman kita sudah kita kuatkan, tapi di titik lemah kita masih terjerumus daripada satu maksiat. Kemudian apa? Kemudian kita takut, setelah itu kita bertaubat, kita takut atas balasan apa yang sudah kita perbuat, dan kemudian kita mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah daripada taubat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang wujud. Kalau yang salah sudah maksiat, kadang bertaubat, kemudian dia merasa aman, oh maksiat dulu kecil aja, Allah maha besar, kayak gampang. Ini salah. Ini namanya istihza, bermain-main sama Allah. Faman kana mu'min ala ghairi hadzal awsaf fa huwa mukhallidin fa amru fi riwayatil khatar. Dan siapa dia yang mengaku daripada orang yang mukmin, akan tetapi selain daripada sifat-sifat yang tadi disebutkan, maka itu adalah mukminnya mukhallidin, orang yang suka mencampur adukan kebaikan sama keburukan dijadikan satu. Kebaikan sama keburukan dijadikan satu. Maka perkara orang ini adalah riwayatul khatar, daripada puncaknya kekhawatiran, puncaknya daripada bahaya. Fafaham hadal jumlah, fahamilah daripada kesimpulan ini, wa talaba nafsa biha wa tanju wa tafuz insyaallah ta'ala, dan carilah dirimu yaitu dengan daripada tadi untuk menyelamatkan dan juga meruntungkan daripada kamu insyaallah jika Allah Subhanahu wa
Dan ketahuilah tanda-tanda daripada orang yang sa'adah, orang yang bahagia, yaitu an yuwaffiqallahu 'abdan li 'amali shalih fi hayatihi, yaitu adalah orang dia itu yang diberikan daripada taufik hidayah hamba tadi itu untuk daripada menggawi amal soleh di dalam kehidupannya. Ini adalah tanda-tanda orang yang selamat. Wa yusayyiru lahu, dan juga dipermudah daripada untuk menggawe amal soleh. Tanda-tandanya orang yang suada itu artinya dia itu suada di dunia wal akhirat, bahagia di dunia dan juga sampai di akhirat, yaitu orang yang selalu hamba yang diberi petunjuk oleh Allah dan dia selalu menggawe daripada amal soleh dan dipermudah untuk menggawinya. Ini adalah satu tanda orang itu selamat. Walaupun manusia bawah. Dan orang yang tanda-tanda orang yang celaka yaitu an la yuyassiru lil amali soleh, dia tidak pernah dipermudah untuk menggawe daripada amal soleh. Wa yabtala bil amali su, dan dia selalu diuji untuk daripada beramal buruk. Jadi tidak dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, dan kemudian selalu ada aja ujian untuk dia masuk kepada perbuatan yang jelek terus, yaitu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, beramallah kalian, menggawilah kalian, akan tetapi maka setiap daripada sesuatu itu untuk apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Itu akan dipermudah. Man khuliqa lil jannah yusirra li amali ahli jannah. Siapa dia yang diciptakan untuk daripada masuk surga, maka Allah akan mempermudahnya untuk menggawe daripada amal ahli surga. Wa man khuliqa lin-nar yusirra li amali ahli-nar. Barang siapa dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk daripada ditakdirkan memasuki neraka, maka akan dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggawe daripada ahli amal ahli neraka. Amal ahli neraka. Jadi hadis ini sebetulnya itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di jenazah. Jangan kemudian kita ada hadis ini berarti kita nyaman. Kita tidak usah beramal apa-apa, kita itikal, kita bersadar diri sama takdir kita. Ini ada ceritanya kayak gitu. Ada ceritanya seperti itu. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah fa akhadha sayhan fa ja'ala yanqutu bihi. Waktu itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Ali di situ meriwayatkan hadis ini, yaitu Nabi mengambil sesuatu ada di jenazah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tutup bihi Nabi menusuk daripada tanah sama di jenazah sama sesuatu ditusuk sama tangan. Kemudian berkata, faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maqdurun minan nar wa maq'adahu minal jannah. Ujar Nabi, dan tidak ada di antara kalian satu pun kecuali sudah ditetapkan daripada takdirnya, yaitu ada di neraka atau ada di surga. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa da'ul amal. Ya Rasulullah, apakah kita kalau sudah ada demikian, apakah kita hanya bersandar dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita meninggalkan daripada amal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atau bersabda lagi yang tadi, malu beramallah kalian, maka setiap
setiap apa yang sudah diciptakan akan dipermudah. Siapa dia diciptakan untuk surga, maka akan dipermudah untuk surga. Siapa dia diciptakan untuk neraka, maka dia akan dipermudah untuk menggawe daripada amal ahli neraka. Kemudian Nabi SAW membaca daripada ayat Quran. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqo. Dan adapun daripada siapa dia itu yang a'ta, suka daripada memberi hartanya, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ringan, kadang berat. Artinya godaan ini dia ada, tapi kadang seberat yang tadi, golongan yang kedua. Artinya dia ringan tangannya untuk mengeluarkan daripada harta, yaitu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqo, dan dia orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala, yaitu kelak di surga. Dia percaya akan pahala dan dia percaya akan surga. Maka fasayassiruhu lil yusra, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Tetap beramal, jangan putus. Tetap beramal, jangan putus asa. Maka siapa dia yang mudah mengeluarkan daripada hartanya untuk fisabilillah di jalan Allah, dan dia bertakwa dan dia percaya adanya surga, maka kami yang akan meringankan daripada tangannya itu, menyiapkan baginya jalan, yaitu dengan mudah. Imam Nawawi mengenai hadis ini di syarah Sahih Muslim, yaitu Imam Nawawi berkata, fi hadzal hadis nahjun anit tarki amal. Daripada hadis tadi di atas itu, yaitu kita ada larangan untuk meninggalkan daripada amal. Bukan sudah ditulis takdir kita bagaimana, kemudian kita bersadar sama itu, banyak tetap harus beramal. Wa ittika ala ma sabaqa bihi qadar, dan mempasrahkan diri atas apa yang sudah ditakdirkan. Jadi tetap beramal. Jangan kita terus putus asa. Oh, ada hadis ini, kemudian kita duduk santai. Ada sembayangan lagi, terus kita duduk lagi santai, kagak mau beramal lagi, kagak mau ini, jadinya kacau. Kenapa kagak beramal? Saya sudah ditulis itu. Berarti kali memang tidak ada. Itu hanya buat daripada beramallah kalian, semuanya itu sudah dipermudah atas apa yang dia ditakdirkan. Tetap daripada mustahil, karena Nabi SAW sudah tercatat daripada syuhada min ahli jannah, pemegang daripada kunci surga. Siddiq itu amalnya itu setiap malam, Siddiq itu bangun daripada qiyamul lail untuk melaksanakan sholat di tengah malam hari, sampai waktu berjamaah, sampai kaki Siddiq itu membengkak. Itu Nabi SAW contoh sebagaimana sudah ada jaminan surga, yang Siddiq itu meskipun katakanlah kadang beramal masuk surga, akan tetapi Siddiq itu sholat sampai kakinya bengkak. Artinya apa? Tetap beramal, jangan daripada memikirkan urusan apa yang sudah ditakdirkan, jangan. Itu akan membebani daripada diri kita sendiri. Karena ada riwayat Sayyidina Ali an Abdul Malik bin Harun an abihi an jaddihi qala, daripada Abdul Malik bin Harun, daripada abahnya dan juga daripada kakeknya, berkata, ata rajulun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini masalah takdir. Orang yang selalu memusik-musik mempertanyakan daripada takdir. Sayyidina Ali menjawab seperti ini. Qala akhbirni an qadar. Beri kabar saya, beritahu saya apa itu takdir Sayyidina Ali. Hai amal mukminin,
apa itu takdir. Qala tariqul matlub falam tastaqilah. Takdir itu adalah jalan yang gelap, jangan kamu jalan ada di dalamnya. Faqala, kemudian orang tadi berkata, lisaniya, yang kedua, akhirni anil qadar, berikan tahu kabar aku apa itu takdir. Dijawab lagi oleh Sayyidina Ali, al-bahan amik pada tajwalatanjah. Yang kedua Siddiq menjawab, yaitu lautan yang sangat dalam. Jangan kamu sekali-sekali untuk dalam daripada penyelam yang ada di dalamnya. Jadi Sayyidina Ali mengibaratkan lautan yang sangat dalam, jangan kamu ikut ada ke dalamnya. Maka apa? Ya bingung kamu nanti. Maka bisa binasa. Yang ketiga, faqala lisanis, dia berkata yang ketiga dengan tanya yang sama, akhirni anil qadar, beritahu saya apa itu daripada qadar, takdir. Sayyidina Ali menjawab, qala sirrullah falan taklif. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, itu adalah rahasia Allah dan jangan sekali-kali kamu membebani dirimu untuk memikirkan atau mencari jawaban daripada apa itu takdir. Artinya apa? Artinya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita daripada menggawe amal soleh, kita menggawe daripada apapun itu bentuk kebaikan, dan kita akan dimudahkan. Insya Allah itu adalah tanda satu kita orang yang syuhada. Jangan terus kita terjerumus kepada maksiat kemudian langsung kita mengklaim diri kita bahwasanya kita ini bukan orang yang tergolong syuhada, bukan seperti itu. Kita lanjutkan ya mengenai itu. Summa ya'lam annal mu'mina basir bid-din. Kemudian ketahuilah sesungguhnya orang mukmin yang ngerti daripada agama. Jangan mengambil satu hadis kemudian disimpulkan sama otak kita sendiri, jangan. Jadi Allah, ketahuilah orang mukmin yang mengerti daripada agama, ar-rahis bil ilmi wal yakin, yang solid atau yang kokoh daripada ilmu dan juga keyakinan. Huwa alladzi yahsunu amal lillah. Sudah tahu hadis tadi, maka apa tugasnya? Yaitu gawe terbaik daripada amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastahidu fi dzalik bi kulliyah, dan berusahalah untuk daripada menggawe amal soleh itu bi kulliyah, dengan keseluruhannya, untuk mewujudkan dengan keseluruhannya. Kadang kita ini kadang bisa seluruhnya, kadang kita masih aja maksud daripada maksiat, kita masih bisa aja daripada maksiat. Apakah kita masih tergolong daripada orang syuhada atau tergolong daripada orang yang selamat? Insyaallah ada boleh kita putus daripada rahmat atau daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan orang yang maksud, tapi kita orang yang bisa menggawe daripada maksiat. Akan tetapi ada daripada maqalah Imam Abdullah Haddad, yaitu ini membuatkan hati kita besar dan juga semangat kita tumbuh, yaitu idza ta'abal abda, jika hamba itu merasa capek, merasa capek, wa hazina qalbuhu, dan dia sedih daripada hatinya, ala wafat ta'a au fi'l mukhalafah, atas tertinggalnya daripada amal soleh, perbuatan yang taat, atau atas tertinggalnya daripada dia menggawe daripada amal yang buruk. Jadi kemudian misal dia tertinggal majelis taklim, dia tertinggal sholat jamaah, hatinya itu dia hazin, sedih. Atau ketika dia menjerumus atau terjerumus daripada maksiat, perbuatan yang salah, di perbuatan yang salah itu dia merasa di hati itu ada hazan, ada sedih, bukan bangga, ulun maksiat, bangga sama maksiatnya kada,
dia sedih sama perbuatannya tadi, perbuatan yang salah. Dan dari ala anna qalbahu mal'an iman. Itu adalah menunjukkan daripada atas hati tadi, yaitu penuh dengan iman hati orang tadi. Itu adalah penuh hati dengan iman. Alhamdulillah, mudah kita ada daripada rasa daripada untuk ketinggalan daripada taat, kita merasa sedih, kita melakukan daripada maksiat terus kita sedih, kemudian kita bertobat, dan mudahan itu adalah hati kita dipenuhi daripada iman. Karena kita masih memiliki reda, yaitu cemburu atau peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'tamidu 'ala Allah 'ala fadlihi, dan bergantung atas daripada Allah dan juga atas karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia, dan mudah-mudahan hati kita selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelembutan, yaitu dengan penuh keimanan yang tidak goyah. Mudah-mudahan kita selamat berkat daripada adanya majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna